Penciptaan makhluk hidup di air dan burung-burung di udara. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Penciptaan hari kelima. Setiap hari sampai saat ini telah menghasilkan ciptaan-ciptaan yang amat mulia dan unggul, yang tidak ada habis-habisnya kita kagumi. Tetapi kita tidak membaca tentang penciptaan makhluk hidup apapun sampai hari kelima, seperti yang digambarkan kepada kita dalam perikop di atas. Karya penciptaan tidak hanya berlanjut secara bertahap dari satu hal ke hal lainnya, tetapi juga timbul dan berkembang secara bertahap dari apa yang kurang unggul kepada apa yang lebih unggul, yang mengajar kita untuk terus maju menuju kesempurnaan dan berusaha agar pekerjaan-pekerjaan kita yang terakhir adalah pekerjaan-pekerjaan kita yang terbaik. Pada hari kelima lah ikan-ikan dan burung-burung diciptakan, dan kedua-duanya diciptakan dari air. Walaupun tubuh ikan dan tubuh burung itu berbeda jenis, keduanya diciptakan secara bersama-sama, dan dua-duanya diciptakan dari air asalnya. Sebab kuasa dari sang penyebab pertama dapat menciptakan hasil-hasil yang berbeda dari penyebab-penyebab sekunder. Dijadikannya ikan-ikan dan burung-burung pada mulanya, Allah memerintahkan agar mereka dihasilkan. Ia berkata, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah air-air memunculkan makhluk-makhluk hidup secara berkelimpahan. King James Version. Bukan seolah-olah berarti bahwa air mempunyai kekuatan sendiri untuk menghasilkan sesuatu, melainkan hendaklah tercipta ikan-ikan dalam air dan burung-burung dari dalamnya. Perintah ini dijalankannya sendiri. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Serangga yang mungkin sama beragam dan banyaknya seperti jenis-jenis hewan lain, dan susunan tubuhnya mungkin sama mengherankannya, adalah bagian dari pekerjaan pada hari ini, yang sebagian dari antaranya berkerabat dengan ikan dan sebagian lagi berkerabat dengan burung. Ada perhatian yang diberikan di sini tentang beraneka ragam ikan dan burung, masing-masing sesuai jenisnya, dan tentang banyaknya jumlah ikan dan burung yang dihasilkan itu, sebab air-air memunculkan banyak makhluk secara berkelimpahan. Dan disebutkan secara khusus tentang ikan paus yang besar dalam terjemahan King James Version. Yang terbesar dari segala ikan, yang kebesaran dan kekuatannya
karena melampaui binatang manapun merupakan bukti yang mengagumkan akan kekuasaan dan kebesaran penciptanya. Perhatian tersendiri yang diberikan di sini tentang ikan paus atau makhluk laut raksasa lainnya mengatasi semua makhluk lain tampak merupakan bukti yang cukup untuk memastikan apakah yang dimaksudkan dengan binatang Leviathan. Susunan yang mengherankan pada tubuh-tubuh binatang, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan sifat-sifat mereka yang berbeda dengan kekuatan-kekuatan yang mengagumkan untuk menjalani hidup indrawi yang dikaruniakan kepada mereka. Apabila dipertimbangkan dengan sepatutnya, bukan saja dapat membungkam dan mempermalukan keberatan-keberatan orang yang tidak percaya pada Tuhan dan orang-orang kafir, tetapi juga membangkitkan pikiran-pikiran dan pujian-pujian yang luhur tentang Allah pada jiwa-jiwa yang saleh dan taat. Mazmur 104 ayat 25. Diberi kasihnya mereka demi kelangsungan hidup mereka. Hidup adalah suatu hal yang akan habis. Kekuatannya bukanlah seperti kekuatan batu. Hidup adalah lilin yang akan terbakar habis jika apinya tidak dipadamkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu Sang Pencipta yang bijak tidak hanya menjadikan makhluk ciptaan seorang diri, tetapi juga menyediakan sarana untuk berkembang biak. Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Allah memberkati pekerjaan-pekerjaannya sendiri dan tidak akan menelantarkan mereka, dan segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Pengkhotbah 3 ayat 14. Kuasa pemeliharaan Allah akan memelihara segala sesuatu, seperti halnya kuasanya ketika menciptakan mereka pada mulanya. Kesuburan adalah dampak dari berkat, harus dipandang demikian. Berkembang biaknya ikan dan burung dari tahun ke tahun tetap merupakan buah dari berkat ini. Maka marilah kita memberi Allah kemuliaan atas kelangsungan hidup makhluk-makhluk ini sampai pada hari ini demi keuntungan manusia. Sangat disayangkan bahwa memancing dan menembak burung, suatu kesenangan yang tidak berbahaya dengan sendirinya, sampai diselewengkan begitu rupa sehingga mengalihkan perhatian orang dari Allah dan kewajiban mereka. Sementara kesenangan itu dimanfaatkan untuk mengantar kita merenungi hikmat, kuasa dan kebaikan Dia yang menjadikan semuanya ini, dan untuk mengajak kita bersikap hormat kepadanya seperti ikan dan burung hormat kepada kita. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.